akan share screen yang kedua, Bapak-Bapak Ibu, ya, untuk kompetensi yang satu tadi, ya. Nah, ini kompetensi yang pertama. Jadi biasanya saya di kompetensi 6, Bapak-Bapak Ibu, tapi hari ini yang pertama ya. Halo, Pak Mukayani, ini kuliah yang pertama. Yang pertama, Pak. Yang pertama, ya. Kalau yang pertama berarti saya harus dari kompetensi yang pertama. Biasanya saya langsung kompetensi yang keenam tentang langsung hubungan hukum dalam pembangunan ekonomi. Oke, kalau begitu akan saya sisir mulai dari yang pertama. Ini biasa materi ini diberikan oleh Pak Profesor Hasim Nawawi, ya, tim dengan saya. Tapi nggak apa-apa, ini akan saya coba untuk sedikit kembali sesuai dengan kompetensi satu, bahwa kita akan bicara dulu facts kembali tentang hukum itu apa, ya. Nah, kalau kita belajar tentang apa namanya hubungan antara hukum dengan ekonomi, itu maka akan terdapat bahkan seperti ini, ya. Ada yang mengatakan bahwa antara hukum dan ekonomi itu merupakan kutub yang berbeda, ya. Dan kutub yang berbeda ini tidak akan bertemu seperti kutub itu, kutub utara dan kutub selatan. Maka kedua kutub ini tidak akan bertemu. Nah, ini pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa hukum dan ekonomi itu juga merupakan kutub yang berbeda. Sebab ekonomi itu, ya, perkembangannya sangat cepat sekali, ya, fleksibel, ya. Tapi hukum ini perkembangannya lambat dan cenderung kaku. Nah, sehingga pendapat itu mengatakan, ya, hukum dan ekonomi itu tidak mungkin berjalan seiring, ya, karena hukum itu selalu tertinggal dan selalu ditinggalkan ke belakang. Ini pendapat salah satu pakar yang konsen, yang dia ini berkecimpung dalam hukum ekonomi, ya. Itu pendapatnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, benarkah pandangan yang demikian itu, ya, bahwa antara hukum dan ekonomi itu seperti kutub. Nah, kita akan coba nanti, ya, pelan-pelan untuk masuk ke pendapat tersebut. Nah, karena itu di kompetensi pertama saya ulang lagi, untuk menjawab pertanyaan ini harus mengerti tentang arti, fungsi, tujuan dari ekonomi maupun arti, fungsi, dan tujuan dari hukum. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kita kembali ke masa kita dulu waktu S1, ya. Bahwa dari sisi etimologi itu hukum itu kan berasal dari al-ahkam, ya, bahasa Arab itu. Kemudian diindonesiakan menjadi hukum, ya, yang mirip-mirip al-ahkam, hukum itu mirip-miripnya seperti itu. Ini bentuknya tunggal atau mufrad, berasal dari bahasa Arab. Jadi memang banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia itu yang diambil dari bahasa Arab. Misalnya asfala safilin, ya. Asfala itu kemudian diambil ke bahasa Indonesia menjadi aspal, ya. Orang Indonesia aspal itu kadang-kadang nggak bisa, kemudian jadi aspal, ya. Kemudian kirtosun, kertas, ya.
banyak sekali kata-kata dari bahasa Arab yang kemudian diambil alih ke bahasa Indonesia, termasuk hukum ini dari al-ahkam. Oke, kemudian ada juga yang kemudian pada saat Indonesia ini dijajah oleh Belanda, maka orang Belanda mengatakan rechtum, ya ini dari bahasa Belanda, tapi kemudian diambil alih oleh bangsa Indonesia, ya itu menjadi hukum. Padahal aslinya itu Belanda itu mengambil dari bahasa Latin. Rah itu artinya pimpinan atau tuntunan atau pemerintahan. Kira-kira seperti itu. Nah, beberapa pendapat ya tentang hukum itu antara lain ya ada Profesor Dr. D. Forst ya, bahwa hukum itu adalah keseluruhan peraturan ya bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapat